Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Oto Pince Tonoye dengan NIM 2214201133. Kelas A4 semester 3 Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswi aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pembuatan video kali ini memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Kewargaan Negara dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mandey SHSSMH. Baik, langsung kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yaitu sejarah konstitusi. Konstitusi merupakan suatu fundament atau arah dari suatu roda kenegaraan yang akan dijalankan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan dalam negara. Karena dalam suatu negara terdapat banyak pusat-pusat kekuasaan. Oleh karena itu, para pendiri negara sepakat untuk membatasi kekuasaan tersebut dalam suatu istilah konstitusi telah lama dikenal, yaitu sejak zaman yang Yunani kuno. Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan saja. Kemudian, pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitutionis memperoleh tambahan arti sebagai sekumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator, termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum atau negara, set kebiasaan setempat. Di samping undang-undang konstitusi, Roma mempunyai pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan di masa konsep tentang kekuasaan tertinggi. Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I, tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang kuat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang besarkan demokrasi dan nasionalisme. Pengaruh Perang Dunia II terhadap konstitusionalisme politik jauh lebih parah bila dibanding pada masa Perang Dunia I. Sebab kemenangan dari bangsa-bangsa yang berikat terhadap kekuatan Tinari saat itu. Berarti Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kedua kalinya pada bangsa-bangsa untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan internasionalisme melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yang permanen. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu sejarah dan dinamika konstitusi di Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentu saja Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan tata negara di Indonesia. Dalam sejarah, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 2 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang beranggotakan 21 orang. Diketahui Ir Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku dan Sunda Kecil. Badan tersebut BPUPKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenoheka pada 29 April pada tahun 1945.
Latar belakang terbentuknya konstitusi UUD 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Kemerdekaan Indonesia PPKI mengadakan sidang yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama, 1. Menerapkan dan mengesahkan pembukaan UUD Undang-Undang Dasar 1945 yang bahayanya diambil dari rancangan undang-undangnya disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahayanya hampir seluruh diambil dari RUU yang disusun oleh panitia perancang UUD tanggal 16 Juni 1945. Nomor yang ketiga, memiliki ketua persiapan kemerdekaan Indonesia IR. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua DARS, Hatta sebagai wakil presiden. Yang keempat, pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional. Dalam perkembangannya ada pun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar ataupun konstitusi dari negara Indonesia beberapa kali mengalami amandemen konstitusi. Amandemen merupakan sebuah istilah dari satu proses perubahan secara resmi mengenai dokumen atau catatan resmi, dan yang paling utama adalah untuk memperbaiki, yang kemudian perubahan ini berupa menambah atau menghapuskan catatan yang salah. Istilah amandemen ini sering digunakan pada perubahan undang-undang ketetapan negara. Undang-Undang Dasar 1945 dalam sejarahnya mengalami 4 kali perubahan, atau dengan istilah adalah amandemen dalam predisisinya pun antara lain. Baik, di sini menjadi kesimpulan, konstitusi dalam sejarah perjalanannya merupakan bagian dari dinamika rotasi paradigma sistem pemikiran sejak awal filsafat Yunani hingga skolastik di abad pertengahan yang dikuasai oleh pemerintah, gereja, dan bersama dengan meganya pada peradaban Islam menuju pada periode modernisme hingga postmodernisme. Konstitusi sudah merupakan aliran pemikiran dalam ketatanegaraan. Demikianlah Indonesia yang mengikut konstitusionalisme dan kemudian diserap menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Saya ajak kepada teman-teman yang sudah lulus dari SMK atau SMA, mari bergabung bersama kami di kampus tercinta Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita mempunyai 6 fakultas, yaitu fakultas yang pertama, Fakultas Keperawatan, yang kedua, Fakultas Pertanian, yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat, Fakultas Hukum, yang kelima, Fakultas Teknik, yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda mau bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.